Salam tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membuat video untuk melengkapi dan memenuhi tugas 3 praktik mata kuliah manajemen pelayanan publik, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yuliana, mahasiswi Universitas Terbuka UPBJJ UT Samarinda. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang pelayanan publik guna melengkapi praktik tugas 3 mata kuliah manajemen pelayanan publik. Dalam tugas 1 dan 2 kemarin, saya mencoba mempresentasikan tentang pelayanan publik dengan judul balik nama sertifikat dari developer ke pribadi. Permasalahan atau kasus yang saya ambil pada tugas 1 terkait balik nama sertifikat dari developer ke pribadi. Dalam kasus ini menjelaskan permasalahan tersebut bukan dari pihak developernya atau pengembang, tetapi dari oknum pegawai BPN itu sendiri. Balik nama sertifikat dari pengembang ke pribadi melibatkan beberapa aspek hukum dan administratif. Proses ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum perdata dan hukum agraria yang berlaku di Indonesia. Teori yang mendasari proses balik nama tersebut seperti peralihan hak, pendaftaran tanah, perikatan dan perjanjian, serta beberapa asas, baik asas publisitas maupun asas tentang kepastian hukum. Solusi inovatif dan sistematis dari balik nama sertifikat dan dari pengembang ke pribadi diantaranya: 1. Proses administrasi dengan cara digital, yaitu membuat platform digital terintegrasi yang memungkinkan pembeli untuk mengajukan permohonan balik nama secara online. Sistem ini harus terhubung dengan data pengembang, notaris dan kantor pertanahan agar dapat mempercepat proses verifikasi dokumen. 2. Standarisasi dokumen dan prosedur, menyediakan template dokumen standar yang dapat diisi secara otomatis oleh pembeli. Template ini harus mencakup semua informasi yang diperlukan oleh kantor pertanahan sehingga mengurangi resiko kesalahan atau kekurangan dokumen. 3. Transparansi biaya dan waktu, menyediakan kalkulator biaya yang memungkinkan pembeli untuk menghitung perkiraan biaya balik nama, termasuk biaya notaris, pajak, dan biaya administrasi lainnya. Kalkulator ini harus transparan dan mudah digunakan. Integrasi dengan sistem pembayaran. Sistem pembayaran online yang aman dan terpercaya untuk memudahkan pembayaran biaya balik nama. Dampak positif yang bisa diambil dengan cara digital, yaitu jika pengurusan balik nama sertifikat dari pengembang ke pribadi di kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN dilakukan secara online, ada beberapa dampak positif yang bisa dirasakan. 1. Efisiensi waktu dan biaya. Pemohon tidak perlu datang langsung ke kantor BPN sehingga mengurangi biaya transportasi dan biaya administrasi seperti fotokopi dokumen. 2. Proses lebih cepat. Sistem online memungkinkan verifikasi dan validasi data dilakukan lebih cepat dibandingkan dengan proses manual. Pengajuan yang lengkap dan valid bisa diproses dalam waktu 2 hingga 4 minggu, asalkan tidak ada masalah dengan dokumen atau kepadatan di BPN setempat. 3. Transparansi dan akuntabilitas. Pemohon dapat memantau status permohonan secara online sehingga lebih transparan dan akuntabel. Sistem online mengurangi interaksi langsung antara pemohon dan petugas BPN sehingga mengurangi potensi praktik korupsi. 4. Kemudahan akses. Pemohon dapat mengajukan permohonan kapan saja dan di mana saja tanpa terikat jam kantor. Sistem online mengurangi antrean di kantor BPN sehingga lebih nyaman bagi pemohon. 5. Peningkatan pelayanan. Pemohon akan menerima notifikasi otomatis mengenai status permohonan sehingga selalu mendapatkan informasi terbaik
terbaru. Tersedia layanan pelanggan online untuk membantu pemohon jika ada pertanyaan atau masalah. 6. Data dan informasi yang terintegrasi. Sistem online dapat diintegrasikan dengan sistem lain seperti notaris elektronik dan sistem pembayaran online, sehingga memudahkan proses balik nama, validasi data yang lebih akurat, sehingga mengurangi risiko kesalahan atau kekurangan dokumen. Kesimpulan yang bisa diambil, balik nama sertifikat dari pengambang ke pribadi yang dilakukan secara digital membawa dampak positif berupa efisiensi waktu dan biaya, transparansi dan akuntabilitas, kemudahan akses, peningkatan pelayanan, serta integrasi data dan informasi yang lebih baik. Sistem digital mengurangi biaya transportasi dan administrasi, mempercepat proses verifikasi, serta memungkinkan pemohon untuk memantau status permohonan secara online. Selain itu, mengurangi potensi korupsi karena interaksi langsung antara pemohon dan petugas BPN. Dengan akses dan layanan pelanggan online, pemohon dapat mengajukan permohonan kapan saja dan mendapatkan bantuan jika diperlukan. Integrasi dengan sistem lain dan validasi data yang akurat juga meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kesalahan. Demikian yang bisa saya ajukan. Semoga dengan video ini bisa membuat Bapak untuk memberikan saran dan masukan demi kemajuan berikutnya. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.